Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Rida Astuti, NIM 2119209968. Saya dari Program Studi Manajemen, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas 19 November Kolaka. Dalam video saya kali ini, saya akan memaparkan karya tulis ilmiah yang berjudul Bahaya Internet Bagi Pelajar. Adapun tujuan dalam pembuatan video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah Bahasa Indonesia. Baik, langsung saja materi pertama, pengertian internet. Internet adalah jaringan komunikasi elektronik yang menghubungkan jaringan komputer dengan fasilitas komputer di seluruh dunia. Jaringan ini tersusun dan terorganisir melalui telepon atau satelit. Kehidupan manusia modern tidak bisa dilepaskan dengan jaringan internet, sebab internet adalah suatu sistem jaringan yang dapat menghubungkan satu perangkat ke perangkat lainnya. Internet adalah sistem global dari seluruh jaringan komputer yang saling terhubung menggunakan standar Internet Protocol SITE. Selain komputer, saat ini internet juga bisa menghubungkan berbagai macam gawai dan melayani miliaran pengguna di seluruh dunia. Materi selanjutnya, tips dalam menggunakan internet. Adapun tips dalam menggunakan internet agar tetap aman, yaitu pertama, jangan pernah membagikan informasi pribadi. Tak pernah ada celah yang aman di internet. Oleh karena itu, jangan pernah mencantumkan segala informasi pribadi seperti nomor telepon, tanggal lahir, alamat, tempat tinggal, alamat surel, status hubungan, dan lain sebagainya untuk mencegah terjadinya pencurian data. Yang kedua, nonaktifkan Bluetooth jika tidak diperlukan. Teknologi wireless yang berfungsi untuk tukar-menukar data ini memang menjadi salah satu pintu masuk yang paling mudah diakses oleh para peretas. Jadi, pastikan Bluetooth di perangkat digital kamu dalam keadaan nonaktif apabila sedang tidak digunakan. Yang ketiga, hindari tautan yang mencurigakan. Jika ada sebuah link atau tautan yang terkirim ke email kamu, jangan langsung mengkliknya begitu saja. Hal ini juga berlaku ketika kamu mengunjungi sebuah situs web di mana kamu diarahkan untuk klik sebuah tautan. Maka pastikan dulu bahwa tautan tersebut memang terpercaya. Karena siapa tahu tautan-tautan tersebut berisi malware, ransomware, atau virus-virus berbahaya lainnya. Keempat, jangan terhubung ke Wi-Fi terbuka. Peretas bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, tak terkecuali ketika kamu sedang terhubung ke sebuah jaringan Wi-Fi. Kalau kamu sedang berada di luar rumah, lalu menemukan adanya jaringan Wi-Fi tanpa password, jangan senang dulu. Sudah banyak hacker yang sengaja membuat Wi-Fi palsu agar bisa mengakses data pribadi dari perangkat-perangkat yang terhubung ke jeratannya. Namun, kalau memang terpaksa terhubung, hindari login ke berbagai situs atau aplikasi yang membutuhkan informasi dan data pribadi kamu. 5. Hanya masuk ke situs yang berawalan HTTPS. Kalau kamu ingin masuk atau login di sebuah situs, pastikan situs tersebut diawali dengan protokol HTTPS. Protokol satu ini merupakan versi aman dari HTTPS, di mana huruf S di bagian akhirnya itu adalah singkatan dari kata secure yang artinya aman atau terlindungi. 6. Unduh software antivirus dan anti-malware. Ada baiknya mengunduh software antivirus dan anti-malware terpercaya. Kamu bisa mendownload beberapa antivirus dan anti-malware versi gratis maupun berbayar. Contohnya Avira dan lain-lain. 7. Backup data perangkat secara berkala. Tips yang tak kalah penting untuk diperhatikan adalah backup data. Dengan backup data secara berkala, kamu bisa dengan mudah memulihkan dan mengembalikan data-data jika terjadi peretasan yang menyebabkan hilangnya data di perangkat
digital. Pastikan juga untuk selalu rutin update sistem dan patch kemampuan perangkat ke versi terbarunya. Kemudian materi selanjutnya dampak dari internet. Dampak dari internet ini ada dua. Yang pertama, dampak positif dari internet. Adapun beberapa manfaat yang didapatkan pengguna dari teknologi internet, yang pertama, memudahkan komunikasi. Saat ini ada cukup banyak aplikasi yang memanfaatkan internet sebagai media untuk mengirim pesan. Dengan menggunakan internet, maka pesan atau sambungan telepon bisa dilakukan dengan lebih mudah dan lebih murah. Kedua, memudahkan pencarian informasi. Pencarian informasi cenderung terbatas dan memerlukan waktu yang cenderung lebih lama. Nah, internet ini hadir dan memberikan opsi yang lebih baik. Saat ini dengan menggunakan internet, kita bisa berselancar di dunia maya untuk mencari informasi apapun dengan lebih gampang dan cepat. Bahkan ada juga bisa mencari informasi yang detail tanpa harus mencari dan membaca banyak referensi. 3. Memudahkan transaksi bisnis. Dengan adanya internet, saat ini transaksi bisa dilakukan hanya dengan menggunakan smartphone. Artinya, pengguna bisa melakukan transaksi di mana saja tanpa harus antri ataupun menempuh perjalanan yang jauh dan melelahkan. 4. Mudah untuk bekerja jarak jauh. Saat ini bekerja jarak jauh atau sering disebut dengan work from home atau WFH menjadi tren di saat masa pandemi seperti sekarang. Tetapi ternyata bekerja jarak jauh atau tidak perlu untuk datang ke kantor ini sudah ada sejak sebelum masa pandemi terjadi. Semua ini terjadi karena kecanggihan dari sebuah internet. Karena internet dapat memudahkan para pekerjanya untuk dapat bekerja secara remote. 5. Komunikasi tidak terbatas. Selain tidak mengenal jarak, dengan komunikasi melalui sebuah internet juga tidak mengenal waktu. Hal ini terjadi karena tidak ada sebuah batas khusus untuk melakukan berkomunikasi dengan menggunakan internet. Sehingga hal ini pastinya akan sangat berguna bagi orang yang selalu melakukan komunikasi. 6. Banyak konten hiburan. Ketika sedang berada di fase lelah serta jenuh, maka biasanya yang akan dibutuhkan ialah dengan sebuah hiburan. Maka dari itu, dengan adanya internet ini akan sangat membantu ketika merasa lelah ataupun jenuh. Anda dapat menemukan berbagai jenis konten yang menarik sehingga dapat menghibur Anda. Contohnya saja seperti konten yang ada pada YouTube. Anda dapat menikmatinya dari segala macam jenis video. 7. Mendapat informasi terbaru. Sudah bukan menjadi rahasia lagi bahwa internet merupakan sebuah tempat tercepat dalam penyebaran sebuah informasi. Terlebih untuk informasi yang terbaru, akan ada banyak media yang nantinya akan menyebarkan informasi terbaru, sehingga informasi terbaru ini akan sangat berguna untuk dapat melihat situasi di sekitar kita. 8. Mendapatkan kenalan baru. Internet ini tidak memiliki batas waktu serta tempat, sehingga akan sangat memungkinkan Anda dalam mendapatkan kenalan baru. Salah satunya ialah contoh dari para penggemar musik K-pop, di mana akan berasal dari berbagai negara karena sama-sama menyukai dunia musik K-pop. Akhirnya dipertemukan, sehingga terjalinlah suatu hubungan. 9. Dapat menghasilkan karya. Berkat adanya internet, membuat banyak orang mulai membuat sebuah karya. Bila pada awalnya mereka tidak memiliki wadah untuk menuangkannya karya mereka, maka saat ini mereka dapat menghasilkan karya melalui internet. Karyanya pun akan berbagai ragam, mulai dari sebuah foto, video, tulisan, dan masih banyak lagi. 10. Mengenal budaya baru. Berkat adanya internet, membuat kita dapat mengenal budaya baru, melihat perkembangan dari berbagai budaya yang bukan hanya dari Indonesia, tetapi hal yang tidak kalah penting ialah dengan melalui internet, para orang dapat mengenalkan budaya Indonesia ke seluruh dunia. Yang kedua, dampak negatif dari internet.
Selain dampak positif, internet juga memiliki dampak negatif yang harus diketahui. Yang pertama, pornografi. Tidak salah jika internet dihubungkan dengan hal-hal yang berbau pornografi. Hal ini dikarenakan memang banyak konten pornografi yang ada di internet. Jika tidak ditanggulangi, tentu konten tersebut akan berbahaya terutama untuk anak di bawah umur. Yang kedua, persebaran informasi palsu. Berkat adanya internet, informasi bisa tersebar dengan cepat dan luas tanpa adanya batasan. Namun hal ini yang perlu diwaspadai adalah persebaran informasi palsu yang terkadang menjadi biang keladi dari masalah yang lebih kompleks, hingga kerusuhan yang bisa terjadi. 3. Menampilkan kekejaman. Bebasnya informasi yang ada di internet terkadang menampilkan ragam informasi yang seharusnya tidak diketahui oleh publik, misalnya seperti kekerasan. Namun disadari atau tidak, ada cukup banyak situs internet yang secara terang-terangan menampilkan beragam bentuk kekerasan sebagai konten. Hal tersebut tentu berbahaya karena bisa membuat persepsi bahwa kekerasan adalah hal wajar di masyarakat. Untuk menanggulangi hal ini, peran orang tua dan pemerintah tidak bisa ditawar lagi sebagai pembatas atau pembuat regulasi. 4. Membahayakan informasi pribadi. Saat ini ada banyak aplikasi ataupun situs yang mengharuskan para penggunanya untuk mengisi informasi pribadi. Bila informasi ini disalahgunakan, pasti akan membahayakan para pemilik informasi. Informasi pribadi ini dapat digunakan oleh orang yang tidak bertanggung jawab yang menguntungkan dirinya. Hal ini biasanya sering disebut dengan cyberbullying. 5. Banyak penipuan. Penipuan secara online saat ini telah banyak memakan korban. Penipuan yang terjadi ketika akan melakukan jual beli secara online. Ada banyak orang yang merasa tertipu karena tidak mendapatkan barang yang sesuai dengan gambar ketika akan membelinya. 6. Plagiasi. Membuat sebuah karya lalu dipublikasikan melalui internet merupakan salah satu cara efektif dalam mengenalkan serta mempromosikan sebuah karya. Tetapi hal ini seringkali akan berdampak tidak adil bagi para pembuat karya, karena akan ada banyak orang yang tidak bertanggung jawab memplagiasi atau menjiplak karya orang lain lalu melabelkan dirinya pada karya tersebut. 7. Kecanduan internet. Bila melakukan sesuatu yang berlebihan itu memanglah tidak baik, termasuk dalam bermain internet. Biasanya kasus seperti ini akan dialami oleh anak yang suka bermain game. Selain itu, ada banyak kasus di mana para orang tua mengandalkan internet dalam mengasuh putra-putri mereka. Contohnya seperti ketika anak sedang rewel, biasanya para orang tua memberikan gadget untuk menonton hiburan sehingga si kecil berhenti menangis. Dan bila cara tersebut ampuh, maka akan dapat menjadi kebiasaan bila si kecil rewel. Bila sudah terbiasa menggunakan internet dan penggunaannya berlebihan sejak masih kecil, maka besar kemungkinan nantinya akan menyebabkan sebuah kecanduan internet. Hal seperti ini pastinya tidak baik untuk segi psikologis ataupun segi fisiknya. 8. Masalah kesehatan. Ketika bermain gadget yang menyambung ke dalam internet terlalu lama, maka otomatis akan menatap layar terlalu lama, sehingga akan mempengaruhi kesehatan mata. Dan bila dilakukan terus-menerus, akan berdampak buruk bagi penglihatan. Ada juga kasus lain di mana bila menggunakan internet secara berlebihan, maka dapat membuat insomnia, sehingga jam tidur akan berantakan dan juga akan berdampak pada kesehatan menjadi terganggu. Bukan hanya itu, ketika sibuk bermain internet juga dapat membuat seseorang menjadi lupa melakukan hal lainnya, contohnya seperti makan. Selanjutnya adalah materi yang terakhir, cara mengatasi dampak dari internet. Adanya dampak negatif internet, sebagaimana yang tadi saya sebutkan, mengundang kewaspadaan dalam penggunaan internet di kehidupan sehari-hari. Untuk menghindari dampak negatif dari internet, ada beberapa tips yang bisa kita lakukan.
Yang pertama, teliti dalam menerima permintaan pertemanan dan mengecek profil terlebih dahulu. Yang kedua, berpikir sebelum membagikan berita atau informasi lainnya. Yang ketiga, tidak memberikan informasi pribadi secara bebas. Yang keempat, mencari sumber yang kredibel untuk mendapatkan informasi yang dicari. Dan yang terakhir, menggunakan pembatasan akses terutama untuk membatasi persebaran pornografi. Itulah tadi pemaparan karya tulis ilmiah yang berjudul Bahaya Internet untuk Pelajar. Terima kasih atas perhatiannya dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.